Semua persiapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Hari ini banyak ayat yang akan kita buka, dan sebelum kita buka firman Tuhan, seperti biasa saya ingin menyampaikan dulu pergumulan yang terjadi di dalam hati saya. Untuk minggu-minggu ini banyak sekali yang saya dengar melalui firman Tuhan, ya, banyak sekali orang yang sudah percaya Tuhan dan sebagai anak Tuhan, saat menghadapi persoalan dan masalah, mereka seringkali tergoncang. Mereka seringkali rasanya nggak ada satu kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Padahal pada hari-hari yang sebelumnya, orang ini rasanya luar biasa sekali, kuat sekali menghadapi situasi-situasi tertentu. Bahkan kemarin saya beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, datang seorang teman di kantor dan sharing tentang firman Tuhan cukup lama sekali, mungkin hampir 2 jam lebih. Dia sudah melayani di sebuah tempat. Pada waktu dia bersaksi, saya mendengarkan dia di sebuah ibadah, bukan saya ikut di dalam ibadah itu, tapi saya mendengarkan di YouTube. Kesaksiannya sungguh bagus sekali. Dia seorang pemain musik. Suatu saat dia jatuh dari lift. Jadi lift itu putus, tingginya 9 meter, dan dia jatuh ke bawah. Sampai jatuh ke bawah, kakinya putus. Putus satu yang sebelah kanan. Dan dia pada waktu jatuh itu, pada waktu kesaksian dia ngomong, yang ada dalam pikirannya apa? Yang pertama, dia ngomong, yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu, pada waktu bersaksi dia ngomong, waduh, mateng aku, gak bisa pelayanan, dia ngomong kayak gitu. Sangat bagus sekali, dia terbeban sekali dengan pekerjaan Tuhan. Dan singkat cerita, dokter berkata bahwa sulit sekali dia bisa pulih. Tetapi karena kemauannya untuk melayani Tuhan, dalam waktu tidak sampai 3 bulan, dia akhirnya bisa berjalan lagi. Setelah mengalami operasi, tidak salah dia ngomong 5 kali atau 6 kali gitu. Dan dia selama 2 bulan lebih, dan dia bisa jalan lagi, dan normal. Dan dia melayani musik lagi, sebagai pemain musik. Tetapi pada waktu dia share sama saya, bicara, ini tidak enaknya ada YouTube ini seperti ini, seolah-olah saya buka seseorang. Tapi sebetulnya ini suatu kesaksian yang sangat luar biasa. Pada waktu dia datang di tempat saya tanyain tentang makna Injil sesungguhnya di dalam pelayanan, dia jadi bingung. Kalau saya lihat, banyak sekali orang yang terikat di dalam pelayanan atau apa, karena sebuah ikatan. Dia sudah bersaksi, dia sudah ngomong bahwa dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pedomannya melayani karena dia kadung bersaksi. Tetapi sesungguhnya makna Injil sesungguhnya dalam kehidupannya, kalau saya lihat masih kosong. Tentang Kristus, dia masih bingung. Tentang Injil, dia masih bingung. Tentang apalagi kalau berbicara tentang Allah Tritunggal. Keselamatan dia cuma berbicara, ya aku percaya Yesus selamat, amin. Tetapi bukan cuma itu saja. Saya menjadi satu keheranan saya dan saya takut. Karena pada suatu saat, dia juga sangat lemah sekali. Padahal saya lihat masalahnya sangat sepele. Bukan karena kakinya putus, jauh lebih sepele. Tapi dia bisa tidak stabil, seperti itu. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, masalah sebesar apapun juga, masalah sekecil apapun juga, kalau kita bersama dengan kekuatan Tuhan, Injil, itu akan menopang kita secara luar biasa. Amin. Ini yang perlu, karena setiap manusia itu jatuhnya bukan karena sebuah masalah besar loh.
Bisa masalah kecil bisa jatuh, betul ya? Kita belajar dalam firman Tuhan, Daud jatuhnya bukan karena menghadapi medan perang yang sangat luar biasa, tetapi karena jatuh karena kena perempuan ya, dia jatuh. Banyak hal kalau kita belajar, banyak orang-orang yang luar biasa jatuhnya karena masalah kecil. Tetapi kalau di dalam Tuhan, mau kamu kena masalah kecil, masalah besar, kalau engkau bergantung dan engkau mengerti makna Injil sesungguhnya, kita bisa jatuh tapi nggak mungkin bisa tergeletak. Kita akan dibangkitkan kembali. Amin. Itu yang menjadi sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 itu, dia sampai marah, sampai dia ngomong, orang yang mengajarkan Injil lain itu terkutuk dia. Benar nggak? Kenapa seperti itu? Nah, saya dengar juga di sebuah acara khotbah, ibadah khotbah di sebuah salah satu gereja, dia membuka Galatia 1 ayat 6 itu. Dia bahasnya sangat bagus, orangnya pandai sekali berbicara, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani-nya sangat lancar. Tapi yang ditekankan, kalau kita baca sini ya, aku heran bahwa kamu begitu keras berbalik daripada dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, penekanannya Injil lain itu apa? Dia menekankan Injil lain itu ya orang-orang Yahudi yang bertobat dan mencampur adukan antara Injil dan syariat-syariat agama. Dan dia gambarkan seperti saat ini, banyak sekali gereja yang menekankan tentang bahasa roh. Kalau orang nggak bisa bahasa roh, nggak bisa masuk surga. Atau tentang perpuluhan, atau tentang baptisan, atau tentang apa, penekanan-penekanan yang tentang berbicara tentang syariat-syariat agama. Dan itu yang dia ngomong, itu yang ditentang oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Yang betul-betul gak suka tentang hal itu tidak baik, gak betul. Karena itu cuman sebuah perbuatan-perbuatan. Terus dia ngomong ada juga yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Gak ada penekanan yang seperti itu. Kalau yang sebelah kiri menekankan seolah-olah kalau seorang hamba Tuhan harus pakai jas, harus pakai gini, pakai jubah, pakai apa. Yang sebelah kanan kebablasan, pakai jin, pakai apa, boleh pakai yugensi, dia ngomong seperti itu semuanya. Bahkan dia ngomong sampai kebebasan seks atau semua. Ya, dia tekankan seperti itu semua. Penekanan di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7 itu bukan penekanannya seperti itu. Penekanan yang utama, spiritnya itu loh yang paling bahaya. Jadi ini penting sekali ya. Penting sekali di dalam pengertian di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 ini. Rasul Paulus pada waktu menulis ini, dia sendiri sampai frustasi. Karena apa? Dia ngomong, kamu sudah diajar yang sedemikian, aku heran. Heran itu kan dia sampai frustasi, dia heran. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi penekanannya ini jelas sekali. Rasul Paulus sampai frustasi menghadapi orang-orang yang ada di Galatia yang diajar pengertian tentang firman Tuhan sedemikian rupa berbaliknya itu gini loh. Kemarin sudah saya jelaskan loh bahwa dia mau melakukan apapun juga, tujuannya yang utama spiritnya itu bukan Injil, tapi spiritnya itu untuk supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sudah supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dengan dia melakukan apa? Doa malam, melakukan doa puasa, memberikan perpuluhan, melakukan syariat-syariat agama itu tujuannya supaya berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah mengingkari Injil. Karena Injil sesungguhnya bukan seperti itu, tipis sekali. Kalau Injil sesungguhnya hadir dalam kehidupan kita, pengertiannya bukan seperti itu.
Tetapi kita mau berdoa, kita mau beribadah, kita mau memberi perpuluhan, kita mau melakukan apa? Karena Tuhan Yesus yang telah melakukan itu dalam hidup kita. Tanpa Tuhan melakukan hidup itu dalam hidup kita, gak mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Amin. Sehingga segala persembahan kita, segala apa yang kita upayakan dalam syariat agama kita, sebaik apapun juga, tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, gak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, bahkan kita bisa berdoa kepada Allah yang benar, kita bisa melakukan segala hal yang benar di hadapan Tuhan, itu karena karya Kristus juga dalam hidup kita. Amin. Tanpa karya Kristus di hidup kita, gak mungkin seorang pun memiliki kekuatan, memiliki pemikiran, memiliki hasrat untuk melakukan bagi Allah yang hidup. Gak mungkin. Karena Kristus mati, dia memberikan hidup bagi kita. Kita percaya roh Allah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang benar, yang baik di hadapan Allah. Oleh karena itu, buah Roh Kudus itu bukan merupakan karya kita, tetapi buah roh, karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Ini kita harus sadar. Gak mungkin seseorang itu bisa melakukan sebuah karya yang benar di hadapan Tuhan. Gak mungkin. Yang bisa berkarya itu adalah roh Allah yang ada dalam hidup kita. Itu harus sadar. Di dalam Galatia itu dikasih tahu buah roh. Bukan rohnya roh kita, tetapi roh Allah yang ada dalam hidup kita. Dan kita bisa seperti itu karena karya Kristus. Amin. Ini kita harus mengerti dengan baik. Oleh karena itu, ya, Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari kutuk dosa. Dilepaskan dari belenggu dosa. Caranya bagaimana? Hanya melalui kekuatan Injil. Kok bisa? Nah ini kalau kita tidak ngerti Injilnya, mau kita melayani, mau kita melakukan aktivitas agama sehebat apapun juga, tapi karena bukan makna Injil yang hadir dalam hidup kita, nggak ada artinya. Seperti apa? Seperti gong yang berbunyi, Rasul Paulus berbicara. Bahkan membakar tubuh pun tidak ada artinya tanpa kasih Kristus hadir dalam hidup kita. Itu sangat jelas. Dan Injil kekuatan Allah. Injil itu apa sih? Makna Injil itu apa sih dalam kehidupan kita? Sehingga kita mau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kalau tanpa makna Injil, sampai dengan kitab Wahyu, itu kitab yang terakhir ya, dalam Alkitab kita, Tuhan masih mengingatkan loh, jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai berapa itu diingatkan, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4. Itu seorang jemaat Efesus yang kegiatan agamawisnya sangat luar biasa. Dikatakan apa? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat ini jemaat ya. Ini malaikat ini tuliskanlah kepada malaikat-malaikat ini, berbicara tentang pemimpin ya, pemimpin jemaat yang ada di Efesus. Ini adalah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Jemaat, apa yang Dia katakan? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi kalau ada orang pengkhotbah, ya, jemaat yang ada di Efesus itu, dia tidak mau langsung terima, ngerti maksudnya? Dia tetap menyelidiki dulu.
menyimak dulu dengan baik. Luar biasa nggak jemaat ini? Luar biasa sekali. Bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Luar biasa nggak jemaat ini? Secara pengetahuan teologi mungkin hebat ya. Ngerti dia, wah ini nggak bener ini. Orang ini tidak betul gitu loh. Ngajarnya salah. Tapi apakah seorang yang mengerti teologi dengan benar itu adalah orang yang benar-benar memaknai Injil dalam hidupnya? Belum tentu. Paham maksud saya? Jadi kita nggak usah kagum dengan orang yang mengerti teologi dengan baik, secara luar biasa, pengetahuan tentang firman Tuhan luar biasa. Yes, memang. Apa yang diajarkan turuti, tapi kelakuannya jangan. Tuhan ngomong seperti itu toh. Paham maksudnya? Orang ini luar biasa sekali. Pengertian tentang itu semua luar biasa sekali. Tetapi, terus. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Luar biasa enggak? Orang-orang ini mau sabar, mau menderita bahkan karena Kristus, seolah-olah seperti itu tuh. Ya. Dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa jeripayanya. Ayat yang 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula itu apa sih? Berbicara apa sih ini sebetulnya? Banyak sekali ya, saya merenungkan. Bahkan saya introspeksi diri saya. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan, pencobaan masalah itu silih berganti enggak? Sangat silih berganti. Dengan kekuatan firman Tuhan yang kita baca, kita mengerti dengan pengetahuan firman Tuhan, sampai kita menghafalkan, kita wahyu, kita tahu makna sesungguhnya semuanya. Secara pengetahuan kita ngerti. Mau kitab Ibrani yang sulit, mau kitab Wahyu yang sulit, mau Injil-Injil, mau perjanjian lama, kita ngerti semua. Tetapi memaknai Injil sesungguhnya dalam hidup kita tidak ada, kita masih jatuh. Oleh karena itu sampai Rasul Paulus ngomong, Injil adalah kekuatan Allah. Nah, Injil mana? Injil itu apa sih sebetulnya? Kalau kita mau belajar dalam kitab Roma pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-16 semuanya, maka kita akan lebih dalam lagi mengerti. Kita sadar enggak? Tanpa Injil, tanpa Kristus mati bagi kita, kita semuanya binasa. Kita semuanya adalah orang-orang yang harusnya mengalami binasa. Gak mungkin ada seorang pun yang tidak binasa. Semua orang binasa. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, aku dulu sama seperti mereka. Dikatakan seperti itu, yang ngomong itu rasul. Dia sama seperti manusia biasa. Mereka mau rasul, mau nabi, mau siapa, semuanya harus menerima hukuman Tuhan. Semuanya. Perbuatan baik apapun juga gak bisa menyelesaikan itu. Tetapi karena Kristus, yaitu siapa? Allah sendiri. Mau datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia itu aja sewaktu pengorbanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Allah yang tidak terbatas mau menjadi terbatas sebagai manusia. Bahkan dia mati bagi kita. Dia memberikan hidup bagi kita. Tanpa kekuatan itu, segala perbuatan baik kita akan condong untuk apa? Pengakuan siapa? Diri kita sendiri. Pasti itu. Bahkan kalau hal Injil ini salah dalam kehidupan kita, makna Injil ini salah, hal berdoa pun bisa menjadi sesuatu yang salah nggak dalam kehidupan kita? Bisa. Sangat-sangat bisa. Sampai Tuhan Yesus itu mengajarkan, kita tahu ya, 10 perintah Allah itu ditulis melalui Allah Bapa, ya Allah, di dalam loh batu. Tetapi pengajaran tentang berdoa itu keluar dari mulut Allah sendiri melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari mulutnya dia mengajar tentang makna doa. Ya, makna doa itu bukan sekali-kali tulisannya kita hafal, bukan. Tetapi harusnya makna daripada pengajaran yang diajarkan itu, arti daripada apa yang diajarkan itu, kita harus mengerti dengan baik. Kalau tidak dimengerti dengan baik, tidak ada bedanya
Dari 10 hukum dijadikan 613 hukum, tambah rusak semua. Karena tujuan 10 hukum diberikan kepada manusia melalui hukum perintah Allah itu. Tujuannya apa? Untuk menyatakan dosa kita. Untuk memberitahu bahwa setiap manusia itu berdosa. Tetapi manusia dengan kepintaran hikmat manusia yang sangat bodoh itu, kalau saya tahu firman Tuhan itu, dari 10 hukum itu disebarkan menjadi 613 hukum, supaya seolah-olah makna tujuan hukum itu diberikan, diputar balik, seolah-olah melalui hukum itu manusia bisa mencapai Allah, manusia bisa membenarkan dirinya mencapai Allah. Demikian juga pengertian tentang doa. Tuhan mengajarkan, kalau berdoa, berdoalah demikian. Tapi diterima secara literal, dihafal. Bahkan ada beberapa orang tujuan berdoa itu apa sih? Ada beberapa orang merasa apa? Kalau mau ibadah, nggak doa disik, nggak enak. Jadi tujuan doa itu jadi apa? Jadi sebuah syarat supaya kita menjadi jiwa kita, hati kita menjadi lega. Padahal tujuan doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kita makin sering berdoa, harusnya terjadi perubahan hidup dalam hidup kita. Benar nggak? Karena kita makin tahu siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau doa, aku mau tidur, enggak doa, enggak enak aku. Enggak enaknya karena apa? Bukan kebiasaan saja, tetapi apa? Menjadi sesuatu yang apa? Supaya melegakan hati. Nanti enggak doa disik, pas tidur ngimpi setan, gitu dah. Atau enggak bisa tenang. Makna Allahnya bagaimana? Sikap kita berdoa kalau seperti itu. Doa itu menjadi sebuah apa? Satu kebiasaan, satu liturgi yang seperti yang diinginkan oleh agamawi itu semuanya. Tetapi doa orang percaya seperti kita, besar kuasanya. Nanti kita sama-sama belajar sebetulnya. Apa itu maknanya? Kalau tidak ngerti, wah, doa bisa dibuat bermacam-macam loh. Kegiatan rohani secara tertentu dengan pemikiran doa dulu, nggak enak kalau nggak ada doa, bener nggak? Mau ibadah, ayo doa sih. Ini nggak doa disik, rasanya ada sesuatu yang, ya nanti Tuhan nggak hadir loh, ya apa itu? Atau nanti ya apa, nggak diberkati atau ya apa? Padahal tujuannya kita kumpul sebelum ibadah itu kita berdoa itu tujuannya apa? Berbicara tentang apa? Pengakuan tentang apa? Pengertian tentang apa? Kan banyak kalau pada waktu kita berdoa itu pengertiannya. Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Hari ini Tuhan masih pakai aku Tuhan. Oh betapa luar biasa. Hubungan toh. Kalau kita sudah ngomong seperti itu, pada waktu melayani ada kesombongan hati enggak? Ngaku kok, aku ini siapa Tuhan? Aku ini manusia bosok Tuhan. Penuh dengan dosa. Hari ini aku bisa berdiri di tempat ini. Hari ini aku bisa melayani Engkau. Hari ini aku bisa menjadi seorang WL, menjadi pemain musik, menyampaikan firman. Itu semua karena Engkau Tuhan yang baik. Kalau sudah seperti itu, ada yang meninggikan diri, seplak sama Tuhan kamu. Tapi kalau cuma berdiri dengan satu tujuan, cek lego. Apalagi kalau yang doa itu pendeta, ayo tambah lego. Kalau yang doa nanti doa pagi itu bukan pendeta, gak enak, gak lego. Loh, doa itu kok enak-enakan sih? Doa itu kan hubungan sendiri-sendiri tuh sama Allah. Kenapa bisa seperti ini? Karena Injil bukan kekuatan. Injil bukan satu kekuatan di dalam kehidupan melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Dipinggirkan, yang ada cuma apa? Agamawis. Mau ibadah yang berdoa, wah, sing doa mantep. Terus kenapa? Doa itu cuma mosok kita dengar. Kita ini kan bukan umat. Kita sudah umat Tuhan, toh kita sendiri bisa hubungan sama Tuhan, toh. Kok mantepnya karena ada orang yang berdoa terus kita dengar kayak mereka saja. Tapi kalau kita kan enggak, pada waktu kita berdoa, masing-masing hati kita berhubungan dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan.
Ini harus dimengerti dengan baik. Mau makan, waduh aku nek gak doa, engko gak enak kabeh we Tuhan. Engko rasanya gak sep. Saya bertobat Saya dulu kagum sama anak saya satu itu yang besar itu. Mau makan kerupuk saja, Tuhan terima kasih Tuhan. Seneng sekarang. Tapi kalau kebacut, kenemenen tujuannya supaya kalau udah ngomong kayak gitu nanti gak enak. Ya salah, ngerti? Tapi kalau tujuannya merasa berterima kasih dengan apa yang dia mau nikmati semua dia dapat Tuhan. Baik, gak masalah itu. Tapi gak perlu mau makan di depannya orang banyak. Terima kasih Tuhan nasinya 1 pesdo. Terima kasih gak usah. Dalam hati ucapan syukur gak bisa, bener ya? Pengertian-pengertian yang seperti itu seringkali salah diartikan. Doa juga seringkali menjadi topeng. Jadi topeng bagi seorang yang merasa bahwa pengikut Kristus. Doa tidak ada sesuatu yang memiliki satu kekuatan militan. Tidak ada. Tetapi menjadi topeng dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekarang. Banyak sekali. Nah, kenapa bisa seperti ini? Satu pengertian yang salah tentang makna Injil. Betul, ini penting sekali enggak? Sangat-sangat penting. Sehingga Tuhan Yesus itu ngajar tentang berdoa. Dia ngajar di dalam Matius pasal 6. Ayat yang ke-5. Ya, sebelumnya ini kan terjadi sesuatu. Ya, terjadi sesuatu. Kita sering baca ini, tetapi kita ulangi lagi kesalahan orang-orang ini. Gitu loh maksudnya. Karena kita tidak mengerti makna daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami. Kita cuma bisa menghakimi ini enggak. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sering kita lakukan enggak? Orang Kristen, bodoh Kristen nih, makan. Waduh, supaya kelihatannya Kristen, ya toh? Supaya kelihatannya hamba Tuhan, supaya kelihatannya enggak doa di depan orang-orang kan gak enak, ngerti? Doa, ya Bapa, kau sungguh baik, hambamu teringat janda-janda, anak-anak yang di pinggir jalan. Kon pernah ngei enggak sih? Ingat tok ya percuma, ngerti? Batin saya, kalau saya kedung mangkel hati saya, mau tak tanyai, pernahkah kamu kasih? Kalau diinget tok ya percuma, ngerti? Hamba teringat mereka yang saat ini sengsara. Hamba teringat mereka kekurangan, kita berlebihan Tuhan. Puji syukur, loh kok puji syukur? Kenapa bisa seperti itu? Tujuannya sudah salah semua. Tapi tanpa sadar, seperti orang-orang ini toh. Dikatakan mereka ini sering jalan di tikung-tikung. Mereka menunjukkan bahwa mereka itu seorang yang religius. Seorang yang percaya Tuhan. Seorang yang mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau pada waktu zaman itu, orang-orang Yahudi seringkali pada jam-jam tertentu berdiri di tikungan, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah seperti ini. Sehingga orang tahu dia adalah orang yang religius. Tapi kalau kita nggak di tikungan lah, ya kita di rumah makan, gitu. Atau kita di mana, saya nggak tahu. Tapi kalau spiritnya, yang seperti Rasul Paulus ngomong sama jemaat di Galatia, bukan Injil, terkutuklah kamu. Karena Kristusnya tidak ada toh. Harusnya bagaimana? Hari ini kalau Tuhan masih pelihara, hari ini kalau Tuhan masih kasih kita makan, hari ini kalau kita merasakan semua hal kebaikan Tuhan, kita bisa makan dengan tubuh yang sehat, kita bisa kita hari ini sampai hari ini kita nggak sampai terbawa kepada dosa yang seperti yang sangat menyesatkan, kita bisa dientaskan dari dosa, itu semua karya Kristus. Amin.
Sehingga pada waktu makan kita mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Itu semua karena karyanya. Adakah hal itu yang kita pikirkan pada waktu kita menerima sesuatu di hadapan Tuhan? Atau apa yang kita akan terima dalam kehidupan kita? Ini harus hadir dalam kehidupan kita. Kita baca terus. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di dalam tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kita sudah belajar ini semua ya. Tempat tersembunyi itu bukan sengiden di pucukan di kolong, ya, atau di dalam kamar kita tutup dan Bapak itu tahu. Kamu dimanapun Bapak tahu. Tapi sebuah pengertian. Nantinya kalau kita ngerti tentang doa Bapak kami yang benar, ini digambarkan kalau kita dengan melakukan hal yang betul, gak usah. Tujuan kita berdoa itu apa sih? Nah, kalau ditanya gini macam-macam pikirannya, supaya minta berkat, supaya apa? Tapi yang terutama apa? Ucapan syukur. Hubungan kita dengan Allah, mengingat betapa baiknya Dia dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang utama loh. Dan kalau itu kita bisa rasakan dalam kehidupan kita, mau situasi apapun juga, berkat Tuhan itu sudah ada di dalam sekeliling kita enggak? Mau kamu sakit, mau kamu apa, kalau kamu bisa mengucapkan syukur, Tuhan aku hari ini sakit lemah, dengan sakitnya yang seperti ini kau mengingatkan aku Tuhan, supaya aku mengelola tubuh ini sebagai baik-Mu lebih baik lagi. Benar enggak? Usumi batu, ya jaga hati, jaga apa namanya? Iki loh. Apa iki? Lambe ini ya. Makanan. Tahu buat usupnya batu apa? Gorengan apa ini? Bahaya ini. Jagai, oh ya Tuhan, ampun. Mari gini aku tidak berani lagi. Apa semua. Kesadaran. Tuhan memberikan luar biasa pengertiannya. Ya. Tempat maka Bapakmu melihat yang tersembunyi. Itu kalau kita benar-benar berdoa dengan benar, damai sejahtera Allah itu hadir dalam kehidupan kita secara luar biasa. Dan itu merupakan apa? Berkat yang ada di sekeliling kita. Digambarkan tempat tersembunyi itu kalau saya baca aslinya itu tempat safety box itu loh. Yang ada di sebuah bank, tempat penyimpanan harta. Seperti itu tempat tersembunyi itu maksudnya seperti itu. Kan kelilingnya kanan kirinya harta, tapi yang dimaksud itu bukan harta benda. Tetapi apa? Berkat Tuhan itu ada di sekeliling kita pada waktu kita memaknai doa itu dengan benar. Amin. Bukan berarti kalau kita berdoa harus masuk di tempat tersembunyi kayak tempatnya bolongannya tikus gitu. Bukan. Dimanapun juga kau berdoa, tetapi dengan sikap hatimu yang benar, berkat Tuhan itu ada di sekelilingmu. Berkat jangan pikir lagi ngomong secara materi loh ya. Macam-macam. Yang terutama itu pada damai sejahtera Allah ada dalam hati kita. Amin. Itu yang terpenting. Terus, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa saya bertele-tele itu tidak mengenal Allah? Kalau kita benar-benar kenal Allah kita, bukan kita doanya, Tuhan terima kasih, amin. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, sama sekali bukan seperti itu maksudnya. Ataupun kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, bukan kalau kita minta sesuatu, misalkan kita minta buku atau apa, terus kita cuma ngomong Tuhan, aku minta buku, amin. Bukan seperti itu aja, singkat seperti itu bukan. Tetapi kita bisa boleh ngomong, Tuhan, aku perlu buku ini Tuhan, karena buku ini akan menjadikan aku gini. Pengakuan atau apa? Terima kasih Tuhan, boleh. Tetapi kita bukan doa bertele-tele Pak. Tuhan, dengan adanya buku ini Tuhan, nanti aku akan seperti ini Tuhan. Aku seperti ini. Kayak Tuhan tidak mengerti apa. Terus kita berpikiran dalam pikiran kita, kalau aku ngomong yang bisa menjatuhkan hati Tuhan, yang kalau dengan cara aku berbicara itu supaya bagaimana Tuhan bisa terharu dan bisa memberi, itu kau gak kenal Tuhan. Ya, setiap keinginan kita supaya bisa tercapai, tidak ada metodenya di hadapan Tuhan. Paham maksud saya? Kamu kepingin apapun dalam kehidupanmu supaya bisa tercapai, tidak ada metodenya firman Tuhan. Caranya seperti ini baru kamu bisa dapat, nggak ada.
Kalau cuma ngambil di dalam perjanjian lama, lu orang perjanjian lama itu Tuhan ngasih tahu seperti itu. Ingat, dalam waktu perjanjian lama, Kristus belum turun di dunia. Semua bangsa memiliki ilah, memiliki Tuhan masing-masing. Tetapi Allahnya bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Untuk menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, bangsa Israel, Tuhan berdemonstrasi di sana. Menyatakan kuasanya bagi seluruh umat melalui bangsa Israel. Sehingga setiap bangsa Israel yang melakukan firman-Nya, Tuhan genapi. Amin. Tapi sekarang Kristus sudah datang di dunia. Sudah menyatakan dirinya, bahkan mati bagi kita, memberikan hidup bagi kita. Masa dia lakukan itu lagi, kan jadi aneh gitu loh. Iman kita kan iman yang aneh kalau kita memiliki pikiran seperti gitu. Caranya kayak apa bisa menembus apa yang menjadi keinginan kita dengan syarat-syarat seperti ini Tuhan barusan mau? Tidak ada. Perjanjian lama pun tidak ada. Tapi perjanjian lama untuk menyatakan bahwa dialah berkuasa, ini bangsa yang aku kasihi, Allah menyatakan hal itu. Tapi juga Allah menegur bangsa Israel enggak? Tegur kalau mereka tidak berjalan dalam hidupnya, Tuhan sikat habis tidak. Tapi kalau kita sekarang ya apa? Mau kamu gak beres, Tuhan setempo biarkan gak? Biarkan kok. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap orang. Masing-masing orang dikasih pengertian sendiri-sendiri. Ngerti maksud saya? Ini penting, harus kita mengerti dengan baik. Ya. Terus, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Dikasih bocoran sedikit. Kita kenal Tuhan enggak? Kalau kita kenal Tuhan, terus enggak usah kita berdoa. Wajib kita berdoa, wajib kita meminta sebagai anak. Tetapi jangan dalam doamu itu sekali-kali menasihati Tuhan. Ngerti maksudnya? Tuhan, kalau aku dikasih ini aku nanti bisa kayak gini loh. Nggak usah kayak gitu. Kamu udah kenal Tuhan kalau kayak gitu. Nanti kalau berhasil, kalau kamu ngomong kayak gitu, terus kita imannya jadi baik apa jadi kurang ajar? Tuhan, aku minta ini Tuhan. Nanti kalau kamu kasihi, aku akan seperti ini Tuhan. Atau aku akan lakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan. Nah, aku sudah lakukan ini Tuhan kasihi lo ya. Setelah dikasih, kita merasakan apa? Itu hak kita enggak? Karena kita sudah lakukan perintah-perintahnya. Pengertian tentang Allah itu sedemikian rumitnya, sedemikian beratnya. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan makin dalam. Cara berdoa kita kepada Tuhan bukan makin lain, tetapi makin nyata bahwa kita kenal Tuhan. Kita berdoa dengan Allah setiap saat, makin sering kita berbicara dengan Allah, maka terjadi satu perubahan hidup dalam hidup kita makin nyata. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Dikatakan, Bapa kami yang ada di surga. Kita bisa ngomong Bapa kami yang di surga. Sekarang hari ini ya, ini Yesus ajarkan. Kalau hari ini, kita bisa ngomong Bapa kami. Kita bisa memanggil dia Bapa itu karena siapa? Karena karya Kristus dalam hidup kita. Tanpa karya Kristus tidak ada seorang pun yang berani memanggil Bapak. Manggil namanya aja, tidak berani kok. Orang Israel itu YHWH, ngerti? Kita berani memanggil dia Bapak itu karena siapa? Karena karya Kristus dalam hidup kita. Kalau kita sudah melihat itu, kita doa apa? Kita doanya apa? Masalah apa? Kalau kita ngerti firman Tuhan yang lengkap semuanya, apa yang menjadi kegoncangan hati kita hari ini? Kalau firman Tuhan ngomong, kalau Kristus sudah mati bagi kita, masakah dia tidak memberikan segala sesuatu bagi kita supaya kita tetap hidup? Terus kita ngomong apa? Tuhan, aku khawatir Tuhan, besok ini kayak apa kerjaanku Tuhan? Aku ini loh kayak apa Tuhan? Kok cik nemen sih Tuhan? Tambah suwe kok tambah soro, toko tambah sepi, tambah gini. Ngomong-ngomong kayak gitu terus sama Tuhan, terus kita berharap apa?
Kita mengeluh sama Tuhan, ngeluh sampai ke pojoknya. Terus Tuhannya terharu gitu ya toh. Kayak kita ngomong sama papa kita, bener gak? Sama orang tua kita, nek kita minta sesuatu sama papa mama, kita bisa memberikan proposal yang membuat papa mama terharu. Dengan cara proposal kita yang lihai, kita bisa bujui sehingga kita mendapatkan, ya toh? Itu saya yang jago kayak gitu dulu. Usumnya keriting rambut, ya, saya mau keriting rambut sama papa mama enggak boleh. Papa mama saya kan kolot, saya enggak kurang akal. Saya tahu papa mama saya itu paling takut kalau saya sakit. Gampang. Siang-siang jemur di panas kepalaku. Pulang langsung pusing tuh, ndase anget. Papa mama saya pegang, wih anget areke. Waduh arek ini ndak dituruti sakit. Bingung semua, ya keriting-keriting seneng. Pulang waras. Ya memang waras wong sakitnya bukan sakit sungguhan. Kita sama Tuhan seperti itu enggak? Sering kayak gitu enggak? Permohonan kita kayak gitu enggak? Kita tipu-tipu Tuhan. Dan Tuhannya bisa ditipu. Dan kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Hati-hati. Segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu dari Tuhan. Bisa dari setan. Supaya kita makin terjerumus dengan doa-doa kita yang salah. Kalau dari Tuhan, kita mendapatkan sesuatu, kita makin cinta Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin memuliakan Tuhan dalam hidup kita enggak. Itu harus yang kita ingat. Jika kalau kita ngomong Bapa kami yang ada di sorga, ini semua karya Kristus dalam hidup kita. Toh. Saya pernah ngajarkan toh, kalau kita berani memanggil dia Bapak, kita ini sebagai anaknya. Anaknya siapa? Anaknya pencipta alam semesta. Anaknya penguasa alam semesta. Sudah mencerminkan kita sebagai anak? Kita ngomong sebagai anak, dia sebagai bapak. Tapi dalam kehidupan kita kayak apa? Khawatir, doai. Mangkel ambil seseorang. Padahal Tuhan ngomong apa? Kita mangkel sama siapa aja, kita disuruh mengampuni kok. Bener gak? Ngampuni aku nemen do Tuhan. Aku ngampuni dia berapa kali? Tuhan ngomong suruh ngampuni berapa kali? Gak bisa Tuhan. Ya kamu bukan anak Tuhan. Karena kalau kamu anak Tuhan, pasti kamu diberi satu kekuatan kemampuan. Karena yang membuat kamu mampu, yang membuat kita mampu itu bukan diri kita. Tapi siapa? Roh Allah ada dalam diri kita. Cara Roh Allah bekerja dalam diri kita kayak apa? Bukan pakai perasaan kita krosok-kroson. Melalui firman Tuhan, melalui kekuatan Injil. Kalau kita ngingat kita benci sama seseorang, orang ini benci nopel. Sudah tak gini kan, tak pelakon. Tapi dia kurang ajar setengah mati. Patut diajar. Apakah kita tidak lebih patut menerima hukuman kekal di neraka? Kita tidak nyakiti Tuhan Yesus. Kita tidak nyakiti Tuhan kita nyakiti Tuhan berapa kali? Kita menyangkal seperti Petrus menyangkal Kristus itu berapa kali dalam hidup kita? Tapi dia tetap bisa mengampuni kita kok. Bahkan dia memberikan hidup bagi kita. Masakah kalau kita mengaku sebagai anak karena kita telah menerima kebaikan dalam hidup kita dan dia perintahkan kepada kita supaya kita pun juga mengampuni orang di sekitar kita. Kalau kamu sebagai anak, kita nggak bisa. Berarti kita ini anak apa? Anak-anakan. Orang aja enggak yang berdoa, yang apa namanya? Berdoanya bergumul karena apa? Sakit hati dengan seseorang. Banyak enggak kayak gitu? Banyak mangkel sama suaminya, mangkel sama istrinya. Tuhan aku kok begitu mangkel aku Tuhan. Hajar dia Tuhan atau kayak apa? Bisa membuat damai? Atau kalau kita berdoa Tuhan, dia selalu menyakiti hatiku Tuhan. Tapi engkau, berapa kali aku menyakiti engkau, kau mengampuni aku. Ajar aku Tuhan. Didik aku Tuhan. Supaya aku bisa mengampuni dia. Aku ini manusia yang tidak sempurna. Tapi kasih-Mu hadir dalam hidupku. Aku percaya Kau akan memberikan aku kekuatan untuk menghadapi genderuwo ini Tuhan. Yang meminta, yang mengetok, Tuhan bukakan enggak? Dan kita akan heran dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Aku kok iso yang melayani orang ini? Bedeno loh, tapi kok bisa ya aku mau ngampuni? Orang ini nyakiti aku, tapi aku kok bisa ya melupakan apa yang dia sakiti aku?
Itu karya Kristus ada dalam diri kita. Itu kekuatan Tuhan. Itu kita anak Tuhan. Lah doanya itu kalau kayak gitu. Sehingga kalau kita sudah lakukan hal itu, ada damai sejahtera enggak? Di bumi seperti di surga enggak? Kalau enggak, di bumi seperti di neraka enggak? Kepetuk orang ini terus, pentolo tak racun. Saking ada hukum, ini tidak ada hukum tak racun nih orang ini. Nyebeli orang setengah mati. Puji Tuhan istri saya itu ada Roh Kudus. Kalau enggak, saya sudah mati dari dulu. Dia dari dulu kepingin racun saya sudah ada. Iya, tapi dia ada Roh Kudus jika dia ngampuni saya. Itu kita ngerti dengan baik. Ya Tuhan ajarkan seperti itu dalam doanya. Bukan hafalannya, tapi memaknainya. Ngerti maksudnya? Bapakku yang di surga, aku bisa panggil Bapak, itu semua karya Kristus. Karya Kristus yang kayak apa? Dia yang mau membela aku, kasihnya apa, semua teringat semua. Sehingga aku bisa memanggil dia Bapak. Kalau itu hadir, setelah keluar dari kamar doa, senang enggak? Pulang dari gereja hatinya tenang enggak? Tenang, ngadapi apa? Ekonomi yang sekarang curhat marut ini, enggak karu-karuan ini. Kita bisa tenang kok. Kalau dia sudah memberikan hidup, masakah dia memberikan segala sesuatu kita hidup. Tugas kita apa? Bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, memanage dengan baik, dikasih hikmat. Pasti Tuhan cukupkan. Itu kita pegang dalam kehidupan kita. Kalau enggak, seberapa banyak uangmu, seberapa gede yang kamu miliki uang itu, kita tetap tidak bisa damai. Makin banyak makin bingung enggak? Makin bingung. Dulu jualan dapat duit cukup buat makan, seneng luar biasa. Tapi lama-lama bukan cuma cukup buat makan, bisa buat ngelencer, bisa buat macam-macam. Terus yang dikejar apa? Cukup buat makan apa? Buat ngelencer, buat macam-macamnya itu. Ya kita harus sadar akan hal ini dengan baik. Sehingga diajarkan di kudus namamu, terus apa? Jauhkan kami jadi pencobaan apa-apa, semua-semua. Makna itu yang harus kita dalami dalam kita berdoa. Bukan yang lain-lainnya. Kalau yang lain-lainnya ya bedanya apa kita dengan agama yang ada di dalam dunia ini? Tidak ada bedanya, mereka semua kusyuk, mereka semua minta sama Tuhan. Tapi kalau kita lain, kita bisa berdoa karena karya Kristus. Kita bisa berdoa karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita bisa berkata-kata dengan benar itu karena Tuhan semuanya. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita, ampuni, gak usah khawatir, gak usah apa, diajari semua enggak? Ini dimengerti dengan benar. Maka selesai berdoa, bisa guyu-guyu enggak? Guyu-guyu bukan sampel, ngerti maksudnya? Guyu-guyu bukan gila, tapi ketawa karena apa? Persoalan masalah tetap bisa ada enggak? Tetapi satu hal, nyata benar orang yang ada di dalam Tuhan. Itu harus nampak dalam kehidupan anak Tuhan. Menghadapi situasi tertentu aja, aduh, kepala aku pecah. Kalau mau berbicara kepala pecah, masing-masing akan ngomong kepalanya pecah semua enggak? Tapi enggak pernah pecah kok, bener enggak? Saya ini dikonselingi sama orang, ditelepon orang, ini gini. Padahal pada waktu dia ngomong sama saya, kepala saya ini sudah mau pecah, ngerti maksudnya juga? Persoalan buahnya enggak? Banyak. Dia ngomong kepala saya mau pecah loh Pak, saya ngomong kepala saya sudah pecah. Loh, bener loh, ini serius saya ngomong. Tapi kalau saya bisa tenang, saya bisa saya tahu, saya punya Tuhan. Dan Tuhan saya itu memberikan saya kekuatan hadapi ini semua. Dan hal-hal yang tidak berguna, saya buang dalam pikiran saya. Kekhawatiran, hal dosa, hal apa, itu yang membuat kita gelisah, ngerti maksudnya? Marah sama orang yang berlebih-lebihan, marah boleh? Boleh. Tadi pagi saya dengar firman Tuhan, orang kalau di dalam Tuhan yang sudah benar-benar dalam Tuhan, belajar
jangan sampai marah, tahan emosi, sarap itu. Tidak ada firman Tuhan ngajari orang suruh kayak gitu. Tenang, hadapi apa semua, tidak bisa marah. Tuhan Yesus marah enggak? Kalau saya hadir di firman Tuhan itu saya tanya, berarti Tuhan Yesus itu enggak rohani ya? Dia marah bahkan di pasar, orang jualan di Bait Allah itu dijongker balikan semua. Itu kayak apa? Dia tidak bisa tahan emosi berarti. Marah boleh Tuhan ngomong, tapi marah tidak berlebih-lebihan dengan satu tujuan yang betul. Marah tidak sampai matahari terbenam atau terbit. Itu penting dalam pengertiannya. Suatu saat akan saya ajarkan itu dengan baik. Dan cara kita masuk, yang terakhir ini. Tidak terasa sudah 1 jam. Kita buka tentang ini aja. Ya, jadi poin tadi berdoa, jadi cara kita berdoa, mendudukan cara pandangan kita kepada Allah. Ngerti ya? Cara kita berdoa, bukan cara kita berdoa itu, nanti kayak Gilbert saya jadi masalah. Ya, bukan goyang-goyangnya gitu semua ya. Tapi bukan sikap itu, tapi sikap hati kita. Sikap hati kita itu menunjukkan seberapa besar ya pandangan kita kepada Allah. Kita belajar dari siapa sih dalam perjanjian lama? Musa. Musa itu pertama kali kalau dia berdoa, saya yakin ya, pada waktu dikejar sama bangsa Mesir, ada lautan yang terbuka, dia nggak marah-marah sama Tuhan, ngerti maksudnya? Tuhan ini kayak apa? Di lautan ini gini-gini, enggak. Tapi dia pasrah, dia ngomong sama Tuhan dengan baik, dan lautan terbuka. Tapi pada waktu tidak ada air, sikap Musa kayak apa? Hatinya panas, hatinya marah. Dia pukulkan kayu, gunung itu dipukul-pukul marah-marah. Tuhan gak suka. Karena dia tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan sehingga ngomong, kamu tidak menghargai kebesaranku. Ngerti maksudnya? Kita sering kayak gitu nggak pada waktu kita berdoa? Terus dengan marah-marah kita dapat apa yang kita mau. Bisa nggak? Musa dapat air nggak? Dapat, tapi Tuhan nggak suka. Hati-hati. Ya. Dalam hal berdoa ini kita harus benar-benar mengerti dengan baik. Kita harus tahu. Sehingga Tuhan ini 10 perintah Allah ditulis di log batu. Doa dari mulut Tuhan sendiri mengajarkan tentang doa Bapa kami. Benar ya? Tapi doa Bapa kami bukan dihafal, tapi dimengerti maknanya sampai benar-benar mengerti dengan dalam. Berilah kepada kami makanan secukupnya. Artinya apa? Makanan itu saat ini loh. Aku percaya engkau yang akan mencukupkan. Masa itu berbicara tentang apa? Masa saat ini, masa lalu, masa akan datang. Aku percaya di dalam kuasa-Mu. Soalnya kayak gitu. Jauhkan kami dari pencobaan. Apa semua itu masa akan datang, masa lalu, semuanya kita serahkan dalam Tuhan. Tentang doa itu maknanya seperti itu. Dan kita lihat tentang sekarang. Ini penting dalam situasi saat ini. Manusia paling gampang apa? Sumpah. Benar toh? Apalagi suasana saat ini, benar toh? Jualan aja pakai sumpah. Ya, apalagi yang jagonya dulu mengikut asuransi itu. Wis bener-bener murah iki kulanku kali sakmene lho. Sumpah. Ya. Pergi pasar pakai sumpah. Di sana itu lebih murah temen, sumpah aku. Ayamnya di sana sak gini, lebih gede, sumpah aku. Ya ibu-ibu ya. Semua pakai sumpah untuk meyakinkan seseorang. Paling jago orang suruh seperti itu. Saat ini tuh orang dengan sumpah rasanya wis beres. Bener ya?
Suami selingkuh, sumpah aku gak selingkuh lagi, sumpah. Bojone dikena sumpah-sumpah itu lego gitu. Bodoh sumpah aja kita semua. Di mana-mana. Apalagi di kerjaan saya itu. Banyak yang sumpah-sumpah itu. Dimarahin. Lu kayak apa kayak? Sumpah loh Pak. Aku teman-teman sumpah. Sumpah apa? Biting saya. Nah sekarang kita belajar. Anak Tuhan gak boleh bersumpah. Nah, kalau anak Tuhan gak boleh bersumpah. Terus kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus. Coba kita belajar. Yakobus pasal 5 ayat 12. Tadi tentang doa sudah ngerti ya. Pertama kali kita harus mengerti makna Injil, kekuatan Allah dulu. Baru kita bisa berdoa dengan baik. Kalau nggak ngerti tentang Injil, kekuatan Allah, Injil itu apa sih? Kekuatan kok bisa menjadi kekuatan Allah? Kekuatan Allah menghadapi apa? Kita sebagai anak Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Kita sebagai anak Tuhan, kekuatan kita saat ini apa? Hanya melalui Injil itu loh, ngerti? Injil ini mencakup seluruh firman Tuhan ini enggak? Dari Kejadian sampai Wahyu ini berbicara tentang Injil enggak? Ini loh kekuatan Allah. Untuk menghadapi apa? Menghadapi dosa. Kita ini penuh dengan dosa enggak? Pemikiran kita ini penuh dengan dosa enggak? Untuk menghadapi kekuasaan dosa itu hanya apa? Hanya kekuatan Injil yang memampukan kita. Tanpa kasih karunia-Nya, tidak mungkin kita mengerti itu dengan baik. Paham ya? Nah setelah Injil kita mengerti dengan baik, itu akan menjadi kekuatan Allah untuk menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Menghadapi dosa, menghadapi kekuatan, kekhawatiran apapun juga hanya melalui Injil. Amin. Nah, kalau itu menjadi pengertian kita, maka kita berdoanya bisa baik. Dan kalau kita berdoanya dengan benar, di bumi sudah seperti di surga. Senang enggak itu artinya? Sukacita luar biasa. Dikuduslah namamu, di bumi seperti di surga. Dikuduskanlah. Loh Tuhan kok dikuduskan? Bukan, nanti dikuduskan itu pengertiannya apa? Tuhan sudah dikuduskan dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dalam hidupku. Kalau Tuhan sudah dikuduskan dalam hidup kita, di bumi sudah seperti di surga. Dikuduskan dengan cara apa? Dengan sikap hati kita. Dengan cara berpikir kita. Allah sudah dikuduskan dalam hidup kita. Maka situasi apapun juga tidak akan menggoyahkan hati kita. Tetapi kita bisa merasakan di bumi seperti di surga. Oleh karena itu, cepat-cepat balik di surga. Gitu tuh. Bukan, ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal. Kita bisa sakit, kita bisa apa, kita bisa mengalami peperangan dalam hal apapun juga. Tetapi damai sejahtera melampaui kalah hadir dalam hidup kita. Karena apa? Allah sudah dikuduskan dalam hidup kita. Nah, ini kalau mengerti dengan baik, kalau kita bisa berdoa dengan baik, berarti hubungan kita dengan Allah makin baik. Ojo sumpah-sumpahan. Diajari seperti itu. Hari ini kita belajar 3 hal tuh. Tentang Injil, tentang doa, tentang sumpah. Sekarang kita masuk sumpah. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Kita sering sumpah demi apa? Ya, kalau Nana seneng anjingnya, aku sumpah demi Ciko. Aku udah sampai bojok Ciko mati itu. Wah, wani dia. Kok sungguhan bisa mati. Kayak hebat-hebat gitu. Ngerti maksudnya? Kayak yang membuat Ciko bisa hidup bisa mati itu melalui apa? Sumpahnya. Ini dikatakan toh. Tetapi yang terutama saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Karena apa dikatakan ayat selanjutnya? Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiknya berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, ini nanti kita sama-sama belajar. Yang tentang disumpah loh, bersumpah. Saya kalau ngomong kayak gini ingat, tapi orangnya tidak hadir hari ini. Waduh, ketemu fase, ngomong apa sih itu? Ya.
Sumpah mati, bener. Titik-titik ngomong sumpah. Perkara makan tempe sumpah. Perkara pedes, wah sumpah pedes. Apa lagi? Manusia itu cek gampang gitu loh. Ngomong sumpah. Padahal kita lihat dulu. Kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 35 sampai 37 tentang sumpah. Tuhan Yesus mengajarkan lagi. Pasal 5 ayat 35 sampai 37. 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah. Tadi kan tidak boleh sumpah demi bumi, demi langit toh. Ini dijelaskan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah. Kok kamu cek berani nih kok langit gotekmu aja, langit itu punya Allah, ngerti? Kalau sumpah demi Ciko gitu ya, anjingnya punyamu masih mendingan, tapi kamu bukan yang memberikan dia hidup, gitu loh. Gitu. Adalah tata Allah. Terus walaupun maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpukan kakinya, milik Allah, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dijelaskan semua, nggak bisa, gitu loh. Bukan milik kita berani ngomong sumpah. Terus, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Sumpah mati aku. Nah, gitu toh. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Mati, gak mungkin itu dibujui gini. Kalau ada orang ngomong sama saya, sumpah mati aku gak lakukan itu Pak. Artinya apa? Nek kon bujuk kan mati. Iya, gak kira, percuma bujuk berarti. Bener tuh. Dia bujuk bolak-balik mati enggak? Enggak, karena aku suka dulu sering kayak gitu. Saya sumpah mati itu mungkin kalau dihitung saya bisa mati sudah ping 1000, ngerti maksudnya? Iya, ngomong sama istri saya kan enggak ping, sumpah mati enggak ping. Padahal nggak pernah mati ya kok ngomong sumpah-sumpah kan nggak apa-apa, ngerti? Kalau benar-benar sumpah itu terjadi, orang yang suka ngomong sumpah mati, itu berarti orang itu tukang bohong. Karena dia pengalaman toh, ngomong piro kali gak akan mati kok, ngomong kayak gitu apa bedanya gitu loh. Ya jadi orang kalau ngomong sumpah, wah yang suka ngomong kayak gitu gak datang hari ini. Tapi bukan kakak saya satunya loh, gak datang nanti. Kakak saya gak datang satunya. Oh berarti itu suka ngomong sumpah. Datang dilirik-lirik, dia tanya sama saya, apa aku dilirik wecak gereja? Enggak loh ya. Bahaya ini. Ya, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ayat yang ke-7. Bagian 7. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maksudnya itu titik, ngerti maksudnya? Belajar yuk kita semua, ngerti ya? Karena apa? Kita belajar semua ya. Di dalam pengertian Yakobus tadi, Yakobus pasal 5, coba kembalikan lagi dulu. Kita baca sampai dengan pasal 5 ayat 7 sampai 10. Yakobus pasal 5. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Terus 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Terus, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, demi nama Tuhan ini bukan sumpah, ngerti maksudnya? Dia bersaksi. Seorang nabi itu kalau ngomong, kan pasti terjadi. Dia bersaksi, pasti ini terjadi demi nama Tuhan.
Dia ngomong seperti gitu. Kalau nggak terjadi, dia akan menerima hukuman. Apa maksudnya? Kata demi nama Tuhan itu dia berbicara tentang keagungan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, demi nama Tuhan, Allah yang disembah, Allah yang ditinggikan, Allah yang hidup. Dia berbicara seperti gitu. Pasti ini terjadi. Bukan dia sumpah. Paham sih? Demi nama Tuhan yang hidup, yang aku sembah, pasti terjadi. Dan itu pasti terjadi kalau seorang nabi ngomong kayak gitu. Dan kalau di ayat yang di atas itu, pada waktu kita menghadapi cobaan, apa kita suruh sabar. Karena nanti ada penghakiman, ngerti maksudnya ya? Jadi kalau kita menghadapi seseorang, tidak usah kita ngomong, sumpah, temen ya, sumpah ya. Tidak perlu. Dia bisa bohong, dia bisa apa, nanti dalam hati penghakiman, Allah yang menghakimi. Allah yang paling benar, yang paling tahu. Pengertiannya seperti itu. Paham itu kita semua. Mulai hari ini, seseorang gegeran, suami istri, nek gara-gara disuruh ngomong sumpah, iya, sing laki tidak mau, atau sing perempuan tidak mau, tambah jambak-jambakan. Bodoh setengah mati, ngerti? Enggak ada artinya itu, ngerti ya? Enggak ada artinya. Kalau saya yang tukang bohong dulu, disuruh ngomong sumpah paling enak, sampai titik terakhir sampai sudah ngomong sumpah dia lego paling enak itu, ngerti kan? Nanti sih maksudnya, mau meyakinkan seseorang supaya rasanya sumpah saya ini mandi. Terus dia bisa sampai mau percaya dengan, waduh pokoknya titik nek kadung sumpah itu pasti bener. Wah enak itu, ngerti maksudnya? Di mana-mana bodoh sumpah saja, ngerti? Jangan kita terkecoh dengan hal itu dan kita jangan sekali-sekali dalam pikiran kita dengan bersumpah ini nanti kita berkata apa yang benar-benar akan apa yang ada dalam hati kita, tidak ada artinya itu semuanya. Di dalam ayat ini jelas kok. Kita tidak perlu bersumpah-sumpahan apa semua, nanti hari penghakiman itu ada di dalam kuasa Tuhan. Sehingga kalau kita ngomong iya, ya iya, kalau enggak ya enggak. Kita tidak perlu membuktikan bahwa ya dengan sungguh-sungguh supaya kita berbicara dengan perkataan. Kita ngomong sumpah baru itu rasanya sungguh-sungguh. Jangan sampai kita memiliki pemikiran yang demikian, ngerti maksudnya ya. Tapi hendaknya kita berpegang pada satu hal. Yaitu apa? Bahwa kita semuanya percaya. Ya. Bahwa apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kalau memang itu Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mengaku ini memang terjadi dalam hidup kita, kita ngomong iya, ya, iya. Gak usah kita ngomong ya sumpah, iya, untuk meyakinkan seseorang, bukan sumpah yang kita ucapkan. Tetapi apa? Kelakuan kita menunjukkan kita sebagai anak Tuhan, yang telah menerima tebusannya. Harus ini yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti dengan ini, kita semua lega enggak? Kita seneng enggak? Seneng. Semua anak Tuhan itu kalau diajarkan tentang firman Tuhan yang perkataan-perkataan yang ada dalam firman Tuhan yang meneguhkan supaya kita tetap bersuka cita. Rasanya kita itu hati kita kayak apa? Gak mungkin. Bersuka citalah senantiasa dalam segala hal. Gak iso. Kita langsung hati kita kayak gitu. Kita tidak mau menyelidiki. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, dalam situasi apapun juga kita tetap bersuka. Bisa enggak? Bisa, diajarkan kok sama Tuhan. Situasi apapun juga kita bisa bersuka. Situasi apapun juga kita tetap bisa kuat. Bukan situasi yang enggak enak pun terus kita bisa cengengesan. Enggak. Tapi hati kita tidak dikuasai oleh rasa duka itu sampai berlebih-lebihan. Bahkan kita sampai menghancurkan diri kita sendiri, enggak. Saya ngomong kayak gini, saya ditegur sama Tuhan berapa kali dalam hidup saya. Pada waktu saya divonis kanker itu ya, kanker usus. Waduh, rasanya dunia terbalik. Wah, Tuhannya rasanya, ini kayak apa Tuhan, kok tiba-tiba kayak gini Tuhan. Yang teringat apa?
Bukan seperti teman saya dalam pelayanan itu yang luar biasa, saya ngomong dia teringat, nanti aku gak bisa pelayanan, nanti aku gak bisa nyampein firman. Enggak. Yang ada dalam pikiran saya ngaku apa adanya kok. Waduh, aku gak bisa ngerasain apa sing sudah aku kerjakan selama ini, cepat dipanggil Tuhan. Aku kepingin lihat tanamanku nanti gede kayak apa, enggak tututi lah ini. Waduh nanti gini-gini, pikiran saya macam-macam. Tapi setelah dokter ngomong, oh bukan. Waduh rasanya senengnya luar biasa senengnya. Besok protein enak lagi, ini apa lagi. Enggak ada. Tetapi pada waktu berbicara, apapun yang terjadi, aku tahu ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Aku berusaha untuk hidup baik, aku berusaha untuk hidup sehat. Aku tanya ke dokter yang paling benar, dia yang paling tahu. Kalau dia ngomong sudah enggak, aku enggak boleh kekhawatiran yang berlebihan, yang salah. Itu aja. Maka kita semuanya dalam kehidupan ini sebagai anak Tuhan, seringkali enggak hati kita digoncangkan dengan sebuah masalah-masalah yang seharusnya enggak terjadi dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Sering enggak? Mengenai masa depan kita, membuat kita khawatir, membuat kita apa. Tuhan ajarkan enggak? Gak usah khawatir, besok-besok, hari ini cukup hari ini. Bukan berarti kita jadi orang yang sembrono, ngerti? Mangan, pokoknya hari ini kan, besok gak ada makanan, tenang, besok Tuhan kasih. Bukan kayak gitu. Tapi pengertiannya jauh dari itu. Kamu gak usah memikirkan segala sesuatu yang belum terjadi dalam hidupmu. Lah, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Artinya seperti itu. Tuhan sediakan, artinya kayak gitu. Itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan anak Tuhan. Kita sering memikirkan segala sesuatunya yang belum terjadi berlebih-lebihan enggak? Presiden diganti Prabowo gitu. What, kok Prabowo pas kayak gini, Prabowo gini. Padahal Prabowo di sana mikirkan kayak apa? Untuk rakyatnya ini bisa dilakukan yang terbaik. Kita mikirkan apa? Nanti dia jahat, nanti gini. Macam-macam otaknya orang itu, pikirannya macam nanti ini pajak dinaik, nanti gini. Tiba-tiba enggak, tiba-tiba enggak. Terus kita kayak apa? Jadi orang mindering semua enggak. Prediksi-prediksi yang seperti itu untuk negara, untuk diri kita. Saya ketemu sama salah satu teman saya ya. Sama-sama umur 60, yang terakhir ini saya kasih kesaksian ya. Dia ketemu sama saya keadaan sehat. Tapi dia ngomong sama saya apa? Kini jek sehat ya, tapi siluk menel. Pasti kakiku iki sakit. Lho kok iso kayak gitu? Kanca-kancaku kabeh sikile pengkor kabeh. Lho kan enggak to, wis delok meneh iki paling iki. Lho kan kepengin pengkor ta? Nek kepengin pengkor gampang, ono motor liwat mlakun, tindeso sikilmu tak gitu mbek sali. Wong masih baik ya bersyukur loh. Gak iso gitu ti. Nek kita sudah umur tertentu nanti jalan kita ndak karu-karuan. Ya belum dijalani kok, belum tentu kok. Seguan ini. Terus ngomong biar orang kayak gitu itu repot enggak? Kalau mau ngomong kayak gitu, yang paling khawatir itu saya. Ngerti kenapa? Tambah lama, tambah tua, gigi kita pasti protol semua enggak? Dan saya bisa rasa, kalau enggak punya gigi, mangan kayak apa? Ganti gigi, saya enggak senang pakai gigi palsu itu. Rasanya jadi aneh itu. Terus rasanya kayak apa? Kalau pikiran gigi protol gitu aja bisa tidur enggak? Hah? Giginya goyang mau sakit satu, waduh entek, tuh nentek kayak apa iki ya? Mangan ayam kayak apa ya? Nyakot kayak apa ya? Iki apa? Gak bisa tidur. Bing rambutnya merotol di bantal 5. Waduh, dia merotol kabeh gondol aku kayak apa gini-gini. Ini manusia. Dijalani, enggak mungkin lah tambah tua rambutnya tambah banyak. Entek harus gondol mungkin, gitu toh. Ya udah bersyukur sama Tuhan. Dan kalau kita sudah tua, enggak mungkin ada orang kalau rambut kita gundul. Benar enggak? Wis tua, wis gak apa-apa. Kan gitu? Loh iya. Kok Titi dulu rambutnya akeh sekarang kok gini. Aku guyu tok karena apa? Kanca saya kalau kumpul semua umur 60 botak semua sudah. Ya enggak apa-apa. Kecuali kayak Kande. Jadi ini kita ya setelah firman Tuhan kita guyon sedikit supaya tidak tegang. Tapi kita harus memikirkan Tuhan itu baik kok. Tuhan itu memberikan pas pada waktunya. Segala sesuatu itu indah.
Dia ngomong, dia janji kok. Segala sesuatu aku berikan kepadamu. Untuk supaya kamu hidup. Supaya hidup itu apa sih? Damai sejahtera hidupmu, tenang hidupmu. Dia lakukan itu semua. Yang salah itu kita, pikirannya macam-macam gitu loh. Ya, bisa macam-macam apa? Karena tidak kenal Injil. Injil itu apa? Saya ulangi. Dia sudah memberikan hidup, dia sudah mati, dia lakukan semua untuk kita. Masakah dia tidak memberikan segala sesuatu supaya kita bisa tetap hidup? Amin, firman Tuhan.